A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian yang saya hormati. Hari ini kita ketemu pada Lacak Rebut Fajar hari kedua di bulan keempat tahun kedua aksi ya. Nah, jadi ini merupakan materi nomor 2 ya, kelanjutan dari kemarin pengertian pengantar ya. Sahabat sekalian silahkan selain menonton videonya, buka juga deskripsinya ya, di situ baca selengkapnya. Jadi di situ ada keterangan-keterangannya gitu ya, gitu agar bisa bisa mengingatnya gitu ya, bisa mengulang membacanya. Kita lanjut ke pengertian hidup ya. Yang menjadi tantangan dalam kehidupan ini ya, dan tantangan otomatis sekaligus kita harus bisa menemukan jawaban kan gitu ya. Jadi tantangan dan jawaban ini harus selalu bergandengan gitu kan. Gitu. Kondisi saat ini hidup melayang-layang gitu ya. Istilahnya kalau huruf tenepi kadap teu diterima gitu. Langit tak sampai dan bumi tak menerima gitu. Nah, gitu ya. Jadi kenapa gitu? Ya karena orang yang demikian berarti dia yang belum tahu apa itu arti hidup gitu ya. Gitu. Maka apa sih arti hidup gitu ya? Nah, pengertian hidup ya ini banyak eh, pandangan yang mengartikan hidup, tentang arti hidup gitu ya. Ya, hidup ini berarti berasal dari kata kata hidup gitu. Maka arti kata hidup kita kutip dulu menurut pandangan yang bernuansa agama bahwa hidup itu adalah ibadah, yaitu menyembah, menghambakan diri gitu. Nah, berarti eh, setiap kegiatan yang eh, dilakukan oleh setiap makhluk yang beragama, setiap penyembahan dirinya, penghambaannya terhadap Sang Maha Pencipta itu disebut, itu adalah ya, menjadi nilai ibadah, maka itu disebut hidup gitu ya. Selanjutnya arti kata hidup menurut pandangan Barat. Life is activity, activity is adjustment, adjustment is decision, decision is alternative gitu ya. Nah, menurut pandangan Barat bahwa hidup itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan. Ya. Dan kegiatan adalah uh, selalu melakukan penyesuaian, gitu ya. Adjustment. Jadi setiap kegiatan itu selalu adjustment, penyesuaian. Ya. Itu kondisi ini harus begini, pas ketemu ini begini, gitu ya. Dan terus diperbaharui, diupdate terus, diupdate gitu. Itulah disebut adjustment, itu diupdate, diupdate selalu diupdate. Ya.
selalu melakukan suatu pembaruan, ya, dinamis. Itulah. Selanjutnya, setiap penyesuaian itu akan menjadi sebuah decision atau keputusan. Ya. Keputusan. Terus. Jadi setiap aktivitas terus melakukan suatu perubahan, penyesuaian yang dinamis, itu akan menghasilkan setiap saatnya itu keputusan-keputusan. Nah, sehingga setelah menghasilkan keputusan, maka disitulah menjadi alternatif, menjadi sebuah pilihan, gitu ya. Jadi sesuatu yang diputuskan itu akan menjadi suatu pilihan, sehingga melaksanakan dari hasil keputusan itu. Ya, itulah pandangan menurut Barat, gitu ya. Jadi hidup itu adalah sebuah aktivitas yang terus menerus ya dan terus melakukan suatu penyesuaian, suatu pembaharuan ya yang terus menerus. Setiap pembaharuan itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, sehingga setiap keputusan itu akan menjadi sebuah pilihan dalam pelaksanaan hidup. Kemudian setelah menjadi pilihan dilaksanakan, terus melakukan suatu pembaruan, menjadi keputusan terus bergerak terus. Itulah menurut pandangan Barat. Nah, selanjutnya pengertian hidup menurut ilmu biologi, ya, secara sederhana kita kutip menurut biologi bahwa hidup adalah seperti halnya proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari lambang, apa ini salah ketik ya, dimulai dari lambang ini ya, sal-sal sulalah atau tin. Kemudian diproses. Nah, ini salah ketik lagi. Kita perbaiki. Kemudian diproses oleh Allah pada satu proses yang tidak dapat dieksperimenkan. Ya, itu. Jadi proses sulalah atau sal-sal atau tin ini tidak dapat dieksperimenkan. Ya. Itu rahasia. Ya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pembentukannya oleh Allah diberikan gambaran ya, yaitu mulai dari nutfah, yaitu paduan sperma dan sel telur, diproses selama 40 hari oleh Allah menjadi alaqah. Alaqah ini yaitu menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua alaqah ini berproses lagi ya, diproses oleh Allah ya pada minggu kedua ini akan menghasilkan mudghah, yaitu sel daging. Ya. Nah, sel daging ini terus pada 40 hari ketiga diproses kembali sehingga akan membentuk izaman lahman. Itu udah mulai terlihat kerangka tubuh dan pembalut jaringan tubuh. Jadi udah membentuk pada 40 hari ketiga ini. Nah, jadi selanjutnya udah 40 hari keempat, maka maaf 40 hari ya keempat ini, maka di dalam rahim ini Allah meniupkan atau memberikan ruh biologis atau nyawa ya. Maka janin tersebut bergerak. Nah, di dalam rahim itulah di dalam rahim ibu ya mulai bergerak. Nah, itulah yang disebut hidup. Sehingga hidup adalah
peluburan ruh biologis dengan tubuh. Apabila ruh lepas atau tidak melebur lagi dengan tubuh, itulah mati. Itulah menurut ilmu biologi. Berarti mulai dari arti hidup, mulai dari pandangan keagamaan, barat, ilmu biologi, itu merupakan suatu kegiatan, suatu gerak, aktivitas. Ya. Ibadah merupakan suatu aktivitas. Nah, terus menurut pandangan barat bahwa setiap aktivitas itu terus harus melakukan penyesuaian, pembaharuan ya. Terus menjadi sebuah keputusan di situ akan menjadi pilihan alternatif ya. Nah, di sini pilihan alternatif. Nah, kata pilihan dalam istilah Indonesia yang terus kemudian yang di dalam bahasa Inggris itu pilihan yang dimaksud di sini yaitu alternatif. Nah, berbeda dengan terjemahan pilihan dari choice. Ya, kalau choice itu sama, itu juga pilihan. Namun kalau choice itu berdasarkan selera, jadi memilih-milih. Gitu. Mana yang bikin enak, bikin menguntungkan itu dia lakukan. Gitu. Ya udah, oh ini masih sesuai dengan ini sesuai dengan seleranya itu choice ya. Kalau alternatif itu beda pilihannya itu harus melalui proses yang tadi dari sebuah keputusan, keputusan dari sebuah penyesuaian, penyesuaian dari sebuah aktivitas. Nah, itulah proses alternatif. Kalau choice itu berbeda dan tidak melalui proses tadi, decision, adjustment, activity. Itulah ya. Nah, sehingga bahwa hidup itu ada suatu pergerakan. Ya. Hidup itu harus ada sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kembali kepada kita, apakah kita sudah bergerak, sudah melakukan penyesuaian, sudah mengambil keputusan, dan mengalternatif. Sudahkah kita tumbuh? Sudahkah kita berkembang? Kalau belum, ada apa dengan diri Anda? Kalau sudah, ingat bahwa hidup adalah sebuah aktivitas. Decision, adjustment, decision, alternatif. Jadi selalu ada pembaharuan, selalu ada pertumbuhan. Tidak boleh diam. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.